Oh ya guys, ini kegiatan aku di pagi hari. Kalau misalkan bajunya cuma sedikit, aku nyuci pakai tangan ya. Somehow I woke up out in Beverly, fucked up, smelling like that bourbon. And I end up alone, I'm not certain. Hey, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maning karonyong, babenita sari wong cilat saporang kaprak kepenak. Apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan happy tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi kegiatan pagi ini, Mbak Upi mau nyuci pakaian dalamnya kakek ya. Karena ini nenek belum bangun, jadi aku bebas menggunakan kamar mandi ini. Kalau misalkan nenek sudah bangun itu aku harus cepet-cepet pakai kamar mandi ya, karena nenek itu sering banget bolak-balik kamar mandi buat pipis. Jadi mumpung ini masih pagi dan nenek belum bangun, cepet-cepet cuci daleman kakek dan nanti lanjut nyuci kamar mandi. Sebenarnya kalau misalkan ada nenek bangun gitu ya, bajunya itu disuruh pakai cuci pakai mesin cuci maksud aku, jadi nggak boleh nyuci pakai tangan. Tapi ya karena menurut aku boros, jadi aku cuci aja pakai tangan karena cuma 2 biji ya. Oh ya guys, ini kegiatan aku di pagi hari. Kalau misalkan bajunya cuma sedikit, aku nyuci pakai tangan ya. Jadi daripada boros listrik, mendingan aku kucek-kucek aja sebentar ya. Tapi kalau ada nenek, pasti harus suruh pakai mesin cuci. Kalau kenapa? Katanya kalau pakai mesin cuci itu lebih bersih dan nggak percaya sama tangan aku. Udah, sebenarnya sih oke-oke aja, cuma kadang aku sayang listriknya gitu loh, sayang airnya karena cuma 2-3 biji baju gitu kan, harus pakai mesin cuci kan, sayang. Ya biasa kalau nenek belum bangun juga mau nyuci kamar mandi ini. Oke guys, lanjut nyuci bajunya ya. Ini air sabun bekas nyuci daleman kakek, aku mau singkirkan dulu nanti buat nyuci kamar mandi ya. Sayang kalau misalkan ambil sabun yang baru gitu kan ini juga nggak terlalu kotor ya karena cuma 2 biji. Jadi aku mau pakai bekas cucian baju untuk nyuci kamar mandi, dan aku ambil baskom yang lain buat ngebilas bajunya kakek. Oke guys, jadi yang belum pernah ke Taiwan jangan bingung atau jangan dipikir aneh ya, karena memang di Taiwan itu kalau nyuci baju pasti pakai baskom. Beda kalau di kita nyucinya itu pakai ember ya. Jadi aku dulu pas pertama datang ke Taiwan juga pikirnya kok aneh ya nyucinya pakai baskom, tapi lama-lama ya udah kebiasaan sih, jadi gak heran lagi. Dan ini aku mau peres di mesin cuci, untuk sisa airnya biasa aku buang ke kloset biar menghilangkan bau ya. Jadi tapi memang ini klosetnya aku nggak bau sih. Nah ini aku mau lanjut meres bajunya kakek ya. Ini aku meresnya pakai mesin cuci. Kalau kalian nggak tahu cara meresnya itu gimana, kalian boleh tanya ke majikan kalian ya. Kalau Mbak Opi ini udah hafal, jadi nggak perlu tanya lagi. Kalau ada yang mesin cucinya sama, boleh tiru cara Mbak Opi ini ya. Tekan tombol power, kemudian tekan toswe, terus kemudian tekan start. Jadi deh. Nah sambil nunggu bajunya diperes, Mbak Opi ini lanjut nyuci kamar mandi ya. Dan seperti yang aku bilang tadi, nyuci kamar mandinya Mbak Opi pakai sabun bekas nyuci baju ya, yang karena ini sayang masih banyak busanya, jadi sayang kalau dibuang ya. Mending aku manfaatkan untuk mencuci kamar mandi. Nah ini lantainya aku juga sekalian sikat pakai bekas air cucian tadi ya, bekas sabun yang buat nyuci baju itu. Jadi sayang kan kalau misalkan mubazir gak disikat sekalian ya. Memang sih ini kamar mandi, setiap aku habis mandi atau mau mandi gitu ya, aku pasti sikat-sikat, dan habis mandi juga aku lap kering. Jadi memang gak begitu kotor sih, biarpun kamar mandi model lama,
Tapi insya Allah bersih kok guys. Jadi disikat sampai sela-sela itu bawah juga bersih ya, nggak ada kuning-kuning atau apa gitu ya. Pokoknya aduh, harus rajin mah kerja di rumah orang itu. Nah, di bagian pinggir ini juga aku mau sikat ya teman-teman, karena kalau misalkan gak disikat itu biasanya ada kayak hitam-hitam gitu di garis-garis keramiknya itu ya. Nah, di bagian bawah wastafel ini juga aku mau sikat-sikat ya guys, jadi biar bersih. Terus juga penutup saluran air itu juga aku mau sikat-sikat juga biar bersih ya. Ini biasanya kalau misalkan cuci rambut itu kan ada rambutnya banyak tuh, nah ditutup pakai ini, jadi rambutnya tuh nyangkut di sini guys, jadi bersih. Jadi apa namanya itu, saluran airnya tuh nggak kemasukan rambut ya. Dan next ini aku lanjut nyuci kloset guys ya. Jadi ini apa, cairan yang buat nyuci kloset itu menurut aku kurang bersih ya, karena ini murah banget, harganya cuma 19 nt. Si nenek aku beli di pasar. Sebenarnya aku udah ngomong sama nenek, ini jelek nek, jangan beli gitu kan, tapi nenek tetap aja ngeyel. Dan ya udah, akhirnya kalau buat nyuci juga nggak bersih. Nah, aku kadang-kadang pakai sabun cuci baju atau apa gitu, pokoknya nggak cuma pakai buat itu aja sih, yang buat kloset aja. Dan ini spons sama sikat yang tadi aku cuci bersih biasa ya, biar kalau misalkan mau dipakai lagi tuh nggak bau, dan ditaruh di tempat semula. Nah guys, karena ini udah selesai semua disikat pakai sabun ya, jadi aku mau siram bersih, nanti mau dilap kering sekalian ya sebelum nenek bangun. Jadi kamar mandi wajib kering pokoknya, takutnya kalau nenek udah bangun dan kamar mandi basah itu nanti dia marah-marah. Dan aku takut juga kalau misalkan kamar mandinya basah, takut dia kepleset. Di situ tanggung jawab aku besar ya, karena jaga orang tua itu memang super ekstra. Jadi seorang TKW itu nggak gampang ya, selain menjaga lansia juga harus mengerjakan semua. Jadi harus benar-benar kuat mental ya, selain kuat tenaganya, kuat pikirannya, kuat hatinya itu, karena nggak semuanya majikan itu baik, ada yang cerewet, ada yang diem, pokoknya harus disiapkan segala sesuatunya ya. Intinya jaga lansia itu tanggung jawabnya besar ya guys ya. Ya teman-teman, kelambinya lagi diperes, nyuci kamar mandi, terus tadi dilap main garden ya. Oke guys, jadi ini Mbak Upi mulai ngelapnya itu dari bagian atas, dari mulai bagian atas wastafel, tempat pasta gigi dan sebagainya itu harus dilap kering ya, biar gak ada item-item gitu ya. Terus juga wastafel aku mau lap juga. Nah guys, lanjut ngelap WC juga ya, karena kalau nggak dilap itu nanti kalau nenek duduk itu basah kena bajunya dia, itu marah-marah. Jadi memang di sini itu harus sabar ya. Lanjut ngepel lantai dan bagian pinggirnya pun aku mau lap kering juga ya. Yaitu karena memang kamar mandi sudah tua, biarpun disikat segimanapun tetap ya begitulah. Tapi yang penting bersih ya guys ya. Nah, untuk kursi kecil kayak gini, yang barang-barang yang bisa diangkat itu diangkat-angkat biar lantainya kering semua ya. Karena memang nenek aku tuh bener-bener gak suka kalau misalkan lantainya itu basah-basah dikit aja pun gak suka dia. Oke guys, setelah kamar mandi dilap kering, ini kebetulan juga baju sudah selesai diperes ya, tinggal dijemur aja. Dan sebelumnya Mbak Upi mengucapkan banyak terima kasih untuk yang selalu setia sama Mbak Upi ya, dan yang baru gabung saya ucapkan terima kasih. Yang suka dengan konten aku
Yang mau subscribe terima kasih, yang nggak suka silahkan di skip ya, karena memang aku tidak pernah memaksa siapapun untuk menyukai konten-konten aku. Dan di situ ada tombol like dan dislike, jadi kalau misalkan nggak suka tinggal di dislike, dan kalau suka tinggal di like. Dan kalau ingin mengikuti aku itu kalian tinggal ditekan tombol subscribe. Terima kasih. Oke guys, ini di sini Mbak Upi udah biasa memang kalau ngejemur itu pasti manjat begini. Sebenarnya itu yang buat tempat jemuran bisa ditarik. Cuma aku lagi males narik karena di bagian atas itu ada banyak baju. Nanti kalau misalkan ditarik itu bakalan kotor bajunya, kena lantai atau kena barang-barang yang lain, karena memang di sini banyak barang ya. Dan ini aku mau lanjut ngebersihin lantai 5 ya. Ini jangan lupa dikunci lagi guys. Oke teman-teman, terima kasih banyak buat semuanya. Bobi mau lanjut ke atas biasa karena belum nyapu ngepel yang di bagian atas. Bobi mau lanjut ke atas dulu sebelum nenek bangun, jadi harus cepet-cepet dikerjakan semua. Kalau nenek udah bangun, aduh pusing aku. Ibaratnya kayak jaga anak kecil. Kalau misalkan anak kecil yang lagi tidur itu kita cepet-cepet kerjain yang lain. Kalau misalkan udah bangun, aduh pusing ya. Oke, terima kasih banyak buat semuanya. Terima kasih banyak yang selalu setia sama Bobi. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye bye.